Video pembelajaran untuk materi pemberdayaan. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang kecerdasan emosional. Nah, video ini secara khusus akan mengajarkan kita tentang bagaimana kita mengelola emosi dalam diri kita. Yuk kita sama-sama belajar ya. Kecerdasan emosional yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi dalam diri kita sendiri, memotivasi diri sendiri, dan pada akhirnya bisa mengenali emosi orang lain, ya, atau disebut juga dengan istilah empati. Nah, itu adalah kecerdasan emosional yang seharusnya dimiliki oleh kita, ya, setiap orang, ya. Nah, mengenali emosi diri itu artinya kemampuan untuk mengenali perasaan diri kita sewaktu perasaan itu terjadi. Ya, seperti pada waktu kita merasa gembira, ya, kita mampu tidak mengenali perasaan gembira dalam diri kita pada waktu itu sedang terjadi, ya, sedang berlangsung, ya, perasaan kita gembira kita kenali tidak, ya. Nah, dengan kata yang lebih sederhana, mengenali emosi diri adalah kesadaran seseorang akan emosinya sendiri, ya. Mengelola emosi yaitu kemampuan diri sendiri, individu, dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras sehingga tercapai keseimbangan dalam diri kita, ya, dalam diri individu. Ya, itu mengelola emosi. Jadi bagaimana kita bisa menangani perasaan kita, ya, yang keluar, ya, sehingga kita bisa cepat mengantisipasinya, yaitu mengelola emosi. Berikutnya, memotivasi diri sendiri, yaitu memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusiasme, optimisme, dan juga keyakinan diri. Ya, jadi kita mampu memotivasi diri sendiri, ya. Yang terakhir, mengenali emosi orang lain. Ya, kalau kita sudah berhasil mengendalikan emosi diri kita, ya, kita juga harusnya mampu mengenali emosi orang lain, yaitu mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa yang terjadi atau dibutuhkan oleh orang lain, ya, sehingga kita lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, dan juga peka terhadap perasaan orang lain, dan juga lebih mampu mendengarkan orang lain, ya. Kita sekarang masuk pada emosi. Emosi terbagi menjadi dua, yaitu emosi positif, emosi yang dapat membuat perasaan lebih baik, lebih senang, lebih bahagia, ya. Sedangkan yang kedua, emosi negatif. Nah, emosi negatif ini adalah emosi yang dapat membuat tidak bersemangat, ya, juga mudah marah atau juga mudah merasa sedih, kecewa, dan sebagainya. Nah, ini emosi, ya. Positif atau negatif yang ada dalam diri kita masing-masing hanya kita yang tahu, ya. Emosi negatif seringkali datang tanpa diminta dan di waktu yang tidak diduga, ya, emosi negatif itu. Kalau sudah begini, kita dituntut untuk tetap tenang, fokus pada rencana awal kita, dan mengurangi pembicaraan yang tidak perlu dibicarakan, sehingga emosi kita itu bisa terkendali, tidak sampai, ya, meluap, ya, ke orang lain, ya. Nah, ini ada beberapa cara mengelola emosi, ya, menahan diri,
bersabar, ubah pola pikir, ubah cara merespon suatu peristiwa. Ya, kita akan lihat satu persatu, ya. Menahan diri. Jangan mudah meluapkan emosi di tempat umum, ya. Baik itu emosi positif ataupun negatif, ya, tidak perlu. Ya, karena ada kemungkinan terjadi konflik dengan orang lain yang memaknai luapan emosi tersebut secara berbeda. Ya, kita mau emosi positif kita, bisa jadi di orang lain emosi tersebut tidak positif tapi negatif. Ya, hati-hati. Menahan diri. Jangan mudah meluapkan emosi di tempat umum. Ya, baik itu emosi positif ataupun negatif, ya, tidak perlu. Ya, karena ada kemungkinan terjadi konflik dengan orang lain yang memaknai luapan emosi tersebut secara berbeda. Ya, kita mau emosi positif kita, bisa jadi di orang lain emosi tersebut tidak positif tapi negatif. Ya, hati-hati. Bersabar. Untuk dapat bersabar perlu adanya ketenangan diri. Ketenangan diri dalam menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Ya. Nah, banyak kemarahan yang meluap-luap terjadi karena kita kurang sabar. Ya, kita kurang sabar. Ubah pola pikir. Sulit mengubah situasi atau masalah karena sudah terjadi. Ya, dan itu di luar kemampuan kita untuk mengubah itu. Ya, seringkali. Tapi yang pasti kita bisa mengubah pola pikir kita. Tidak perlu minta izin orang lain, tidak perlu bantuan orang lain. Pola pikir kita bisa ubah. Ya, kamu bisa mengubah pikiran yang mengarah pada kesedihan dan kemarahan dengan pikiran yang mengarah pada kebahagiaan. Ya, jadi itu, ya. Secara sederhana ubah pola pikir ya dari yang negatif jadi positif, gitu ya. Ubah pola pikir. Sulit mengubah situasi atau masalah karena sudah terjadi. Ya, dan itu di luar kemampuan kita untuk mengubah itu. Ya, seringkali. Tapi yang pasti kita bisa mengubah pola pikir kita. Tidak perlu minta izin orang lain, tidak perlu bantuan orang lain. Pola pikir kita bisa ubah. Ya, kamu bisa mengubah pikiran yang mengarah pada kesedihan dan kemarahan dengan pikiran yang mengarah pada kebahagiaan. Ya, jadi itu, ya. Secara sederhana ubah pola pikir ya dari yang negatif jadi positif, gitu ya. Ubah cara merespon suatu peristiwa. Untuk mengubah cara kita merespon suatu peristiwa adalah dengan menempatkan diri di posisi orang lain. Juga menyadari tidak ada seorang pun yang sempurna, sehingga kita bisa mengembangkan sikap hati yang toleran terhadap orang lain. Ya. Apa yang kita pelajari pada video ini? Yang pertama, pada mengalami tekanan, ya, kita dapat mudah menjadi emosi. Ya, emosi terbagi jadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Ya. Tibalah kita pada tugas mandiri. Ya, nah tugas mandiri kali ini kita mendengarkan adegan percakapan. Ya. Nah, kita simak adegan percakapan berikut ini, oke? Pada suatu pagi, waktu sudah mendekati pukul 7 pagi, gadis mengendarai motor berusaha menerobos mobil-mobil yang sibuk menurunkan siswa. Ada sebuah mobil yang dengan tenangnya menurunkan siswa di tengah jalan sambil membuka pintu bagasi. Gadis membunyikan klakson, meminta jalan dahulu. Sabar sebentar dong.
Bisa lihat tidak? Gua lagi ngambilin tas buat murid. Pak, pintu mobilnya ditutup dulu supaya saya bisa lewat. Ya tunggu saja, lagi tanggung nih. Lagian memang ini jalannya bapak lo. Si bapak kok ngomongnya jadi ngegas. Saya kan ngomongnya baik-baik. Kalau bapak tutup pintunya pas turun tadi, saya pasti bisa lewat. Kalem aja, Pak. Lo ngajakin ribut ya? Bentar nak, bentar. Ini ambil tasnya. Ada yang mau ngajakin ribut nih. Ribut apa, Pak? Si itu bilang gua ngegas segala. Selamat pagi. Ada apa ini, Bu, Pak? Nggak ada apa-apa, Pak. Saya jalan sekarang. Tanya aja tuh sama tuh cewek. Bikin emosi aja. Sebenarnya ada apa, Bu? Tidak ada apa-apa, Pak. Terima kasih. Setelah kamu mendengarkan adegan percakapan tadi, ya, tugas kamu adalah menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, sikap bagaimana yang seharusnya dilakukan gadis pada saat menghadapi situasi seperti itu, seperti yang ada di adegan percakapan itu. Ya, terus percakapan apa yang seharusnya dijawabkan gadis pada saat sopir emosi dan mengatakan ada yang mau ngajakin ribut. Ya, perkataan apa yang gadis ucapkan seharusnya. Tadi kalau pertama, sikapnya bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh si gadis itu. Ya, nah itu tugas kamu. Cuma satu, ya, tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, ya. Oke? Sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar.